Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan kelas ilmu, dan kali ini kita akan membahas untuk soal-soal SKB. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal SKB Ekonomi dan Keuangan bagian ketiga. Nomor 1. Lembaga keuangan mikro dibina, diatur dan diawasi oleh A. Presiden, B. Kementerian Koperasi, C. Menteri Keuangan, D. Bank Indonesia, atau E. OJK. Jawabannya adalah E. OJK. Pembahasan. Lembaga keuangan mikro dibina, diatur dan diawasi oleh OJK yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau pihak lain yang ditunjuk. Nomor 2. Undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian adalah A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1998, C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995, D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990, atau E. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pembahasan. Undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menegaskan bahwa pembinaan koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, pemberian status badan hukum koperasi adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Nomor 3. OJK melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Pengajuan kredit, B. Standar akuntansi bank, C. Manajemen risiko, D. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, atau E. Sistem informasi debitur. Jawabannya adalah C. Manajemen risiko. Pembahasan. OJK melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi hal-hal berikut ini. Pertama, pengajuan kredit. Kedua, standar akuntansi bank. Ketiga, sistem informasi debitur. Keempat, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, pencadangan bank, dan rasio pinjaman terhadap simpanan. Yang kelima, laporan kesehatan dan kinerja bank. Nomor 4. Pada tahun 1999 terdapat 4 bank negara yang melakukan merger atau gabungan menjadi bank mandiri. 4 bank yang melakukan merger tersebut ada di bawah ini, kecuali A. Bank Bumidaya, B. Bank Tabungan Pensiun, C. Bank Ekspor-Impor Indonesia, D. Bank Pembangunan Indonesia, atau E. Bank Dagang Negara. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Bank Mandiri adalah bank milik pemerintah yang merupakan hasil merger antara Bank Ekspor-Impor Indonesia atau Bank Eksim, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, Bank Dagang Negara atau BDN, dan Bank Bumidaya atau BBD. Nomor 5. Neraca pembayaran adalah catatan pemasukan dan pengeluaran suatu negara yang kaitannya dengan negara lain dalam kurun waktu tertentu. Macam neraca pembayaran adalah sebagai berikut, kecuali A. Balas jasa modal, B. Neraca jasa, C. Neraca modal, D. Neraca uang, atau E. Neraca perdagangan. Jawabannya adalah D. Neraca uang. Pembahasan. Macam-macam neraca pembayaran adalah neraca perdagangan, mencatat ekspor dan impor. Neraca jasa, mencatat mengenai pelayanan, misalnya transportasi, pariwisata. Neraca modal, mencatat investasi dan utang piutang. Neraca balas jasa modal, mencatat balas jasa atas penanaman modal. Neraca lalu lintas moneter, mencatat devisa.
atau mata uang asing, emas, wesel asing, neraca hibah atau hadiah dan sumbangan. Nomor 6. Pelayanan terpadu pada penanaman modal dalam negeri satu pintu bertujuan sebagai berikut, kecuali A. Fasilitas fiskal, B. Informasi mengenai penanaman modal dalam negeri, C. Informasi mengenai penanaman modal asing, D. Membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, atau E. Memberikan bunga modal atas hasil investasi. Jawabannya adalah E. Memberikan bunga modal atas hasil investasi. Pembahasan. Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin tersebut diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk fasilitas fiskal, membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, informasi mengenai penanaman modal dalam negeri, dan informasi mengenai penanaman modal asing. Nomor 7. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dalam kegiatannya memiliki beberapa perbedaan dengan bank umum, yaitu BPR dilarang A. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah, B. Menyalurkan kredit kepada masyarakat, C. Mengikuti clearing, D. Menerima simpanan dalam bentuk tabungan, atau E. Menerima simpanan dalam bentuk deposito. Jawabannya adalah C. Mengikuti clearing. Pembahasan. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dalam kegiatannya memiliki beberapa perbedaan dengan bank umum, yaitu BPR dilarang mengikuti clearing, menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan kegiatan penukaran mata uang asing, dan melakukan kegiatan asuransi. Nomor 8. Menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk kepentingan dan ketahanan negara di bidang ekonomi adalah maksud dibentuknya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah sebagai berikut, kecuali A. Presiden, B. Menteri Keuangan, C. Gubernur Bank Indonesia, D. Ketua Dewan Komisioner OJK, atau E. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Jawabannya adalah A. Presiden. Pembahasan. Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah Menteri Keuangan sebagai koordinator, Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai anggota Dewan Hak Suara, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara. Nomor 9. Suatu pasar yang terdiri dari satu pembeli adalah pasar A. Oligopoli, B. Monopoli, C. Monopsoni, D. Monopolistik, atau E. Pasar persaingan sempurna. Jawabannya adalah C. Monopsoni. Pembahasan. Beberapa macam pasar berdasarkan jumlah penjualnya. Oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual, contoh produsen kartu perdana. Monopoli adalah pasar yang terdiri dari satu penjual, contoh PT PLN. Monopsoni adalah pasar yang terdiri dari satu pembeli, contoh pembeli perlengkapan dan peralatan kereta api hanya PT KAI. Monopolistik adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dan produk yang dijual memiliki kekhasan. Contoh, produk yang dijual pada pasar swalayan, sabun, sampo, pasta gigi. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dan produk yang dijual memiliki kesamaan jenis. Contoh, komoditi pertanian, bawang, cabai, kentang. Nomor 10. Uang yang beredar dalam arti sempit atau narrow money terdiri atas A. Uang kartal, B. Uang kartal dan uang giral, C. Cek dan giro, D. Uang giral dan uang kuasi, E. Tabungan dan deposito. Jawabannya adalah B. Uang kartal dan uang giral.
Pembahasan. Uang yang beredar dalam arti sempit atau narrow money atau M1 terdiri dari uang kartal, uang kertas dan logam, dan uang giral, cek dan giro. Uang yang beredar dalam arti luas atau broad money atau M2 terdiri dari M1 dan uang kuasi atau tabungan dan deposito. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.